Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum 2 Newton untuk sistem percepatan ganda ya. Nah, hukum 2 Newton saya ingatkan lagi, hukum 2 Newton itu menyatakan bahwa percepatan benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau kita tuliskan rumusnya seperti ini ya, A sama dengan sigma F per M, atau boleh ditulis sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu adalah resultan gaya yang sejajar percepatan benda, satuannya Newton, M itu massa benda, satuannya kilogram, sedangkan A itu adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, sistem yang mendapat gaya akan mengalami yang pertama mungkin percepatan sama untuk setiap benda. Ini disebut sebagai sistem percepatan tunggal. Mungkin juga punya dua nilai percepatan yang berbeda. Ini disebut sistem percepatan ganda. Atau mungkin tiga nilai percepatan yang berbeda. Ini disebut sebagai sistem percepatan triple ya. Oke, nah sekarang saya akan membicarakan masalah yang kedua ini ya, sistem percepatan ganda. Jadi dalam sistem itu ada dua nilai percepatan. Contoh soalnya seperti ini, balok A masanya 1 kg dan balok B 2 kg dihubungkan katrol seperti tampak pada gambar. Gesekan antar permukaan diabaikan. Mula-mula sistem dalam keadaan diam, kemudian dilepas. Hitunglah percepatan balok A, B, dan tegangan tali jika sudut kemiringan bidang alfa 30 derajat. Perhatikan semua massa katrol ini diabaikan ya. Massa katrolnya diabaikan. Nah oke, sekarang kita jawab. Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Pada benda A atau balok A itu bekerja gaya berat WA, pada B bekerja gaya berat WB. Terus kemudian gaya berat WA ini kita uraikan sesuai dengan komponen yang sejajar bidang sama tegak lurus bidang ya. Jadi yang sejajar bidang WA sin alfa, sedangkan yang tegak lurus WA cos alfa. Nah terus kemudian ada gaya normal, saya gambar juga. Nah terus kemudian di sini ada tegangan tali, tapi di sini gesekan tidak ada karena diabaikan ya. Nah terus kemudian di sini juga ada tegangan tali. Nah kalau saya gambarkan seperti itu. Baik, nah sekarang perhatikan kalau A ini bergerak misalnya naik dengan percepatan AA, maka B akan turun dengan percepatan AB. Dan AA ini tidak sama dengan AB. Nah, kok tahu B-nya itu turun? Anda bisa cek bahwa WB itu lebih besar daripada WA sin alfa yang melawan gerakan. Jadi WB ini kalau dihitung ya, W itu M kali G itu lebih besar nilainya daripada WA sin alfa. Sehingga B ini turun, sedangkan A itu bergerak naik. Nah, sekarang perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada balok A itu ada gaya T yang searah percepatan ya. Terus kemudian ada WA sin. Kalau kita perhatikan balok A ini hanya ditarik oleh satu tegangan tali. Nah, terus kemudian balok B ini ditarik oleh dua tegangan tali. Itu artinya apa? Berarti percepatan A itu 2 kali daripada percepatan B. 2 kalinya. Kenapa begitu? Kalau si A, balok A ini bergeser ke sana, katakanlah 2 meter, maka si B ini hanya turun 1 meter. Karena 2 meter ini dibagi 2 tali ini. Ya, ini kebagian 1 meter, 1 meter, sehingga B ini hanya turun 1 meter. Jadi A lebih cepat 2 kali daripada B, sehingga percepatan A itu 2 kali B. Nah, ini gampangannya begini aja. Koefisien AA itu kan 1, karena A itu ditarik 1 tegangan. Koefisien AB itu 2, karena B itu ditarik oleh 2 tegangan. Seperti itu ya. Jadi AA 2 kali AB. Sekarang kita tinjau balok A, berlaku sigma F sama dengan MA kali AA. Sigma F-nya pada balok A, perhatikan di sini T dikurangi WA sin ya. T itu searah percepatan positif yang melawan negatif. Jadi T min WA sin alfa sama dengan MA kali AA. Nah, WA-nya adalah 10 karena di sini W itu M kali G ya. Jadi G-nya 10. Jadi 1 kali 10, 10. Sin alfa sin 30 yaitu setengah. MA-nya 1, sedangkan AA-nya saya ganti 2AB. Nah, sehingga ini hasilnya T min 5 sama dengan 2AB. Saya sebut persamaan yang kedua. Nah, tinjau balok B sekarang, berlaku sigma F sama dengan MB kali AB. Sigma F-nya, WB searah percepatan, maka positif. Sedangkan 2T melawan negatif. Jadi WB dikurangi 2T itu sama dengan MB kali AB. Nah, WB-nya itu 20 karena masanya 2 di sini ya. Nah, ini 2T, MB-nya 2, saya masukkan, dikalikan AB. Nah, coba sekarang
saya bagi 2 ini, saya bagi 2 berarti 10 saya bagi 2 min T, jadinya ini 2AB bagi 2AB. Ini saya sebut persamaan yang ketiga. Nah, terus kemudian persamaan 2 sama 3 saya kumpulkan ya, jadi 1. Saya eliminasi T-nya, saya jumlahkan. Ruas kiri dijumlah sama ruas kiri, berarti 10 dikurangi 5 itu 5. 2AB tambah 1AB, 3AB. Berarti AB-nya adalah 5/3 meter per sekon kuadrat. Kalau AB-nya ketemu, pasti AA-nya ketemu. Karena percepatan A itu 2 kali percepatan B. Jadi di 2 kalikan akhirnya percepatan A adalah 10/3 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita mencari tegangan tali, kita boleh memakai persamaan 2 ya. T-5 sama dengan 2AB. T-5 2AB-nya itu 5/3 saya masukkan. Ya, saya masukkan sini. Jadi kalau begitu, ini berarti T-5 sama dengan 10/3. Nah, saya pindah ruas, berarti T sama dengan 10/3 ditambah 5, berarti ini hasilnya adalah 25/3 Newton. Itulah tegangan tali yang ditanyakan. Nomor 2, balok A masanya 1 kg dan balok B 2 kg dihubungkan katrol seperti tampak pada gambar. Gesekan antar permukaan diabaikan. Mula-mula sistem dalam keadaan diam, kemudian balok B ditarik dengan gaya F 24 Newton. Hitunglah percepatan balok A, B, dan tegangan tali. Nah, ini perhatikan, ini sistem yang memiliki percepatan yang tidak sama, artinya percepatan balok A dan B berbeda ya. Jadi ini sistem percepatan double, karena ada 2 nilai percepatan. Nah, kita jawab, saya gambar dulu gaya-gaya pada A, ada berat BA, pada B ada berat BB, kemudian ada gaya normal di A, kemudian B ada gaya normal juga, gitu ya. Nah, kemudian tegangan tali saya gambar seperti ini. Nah, perhatikan di sini kalau saya tinjau gaya-gaya pada A, gaya yang sejajar dengan percepatan hanya T ini ya. Kan A-nya akan terseret ke kanan ya. Jadi ini T-nya sejajar percepatan. Terus kemudian pada B, percepatan B nanti akan mendatar arahnya ke kanan. F-nya sejajar percepatan, T 2T yang melawan percepatan. Nah, ini ya. Juga sejajar percepatan ya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Ini kita harus cari hubungan percepatannya dulu, karena percepatan A dan B tidak sama. Perhatikan baik-baik ya. Percepatan A ini koefisiennya 1 ya, karena balok A ditarik hanya 1 tegangan tadi. 1 tegangan, 1 T ya. Nah, sedangkan AB ini koefisiennya 2, karena dia ditarik oleh 2 tegangan tali yang berlawanan dengan percepatan ya. Seperti itu, jadi percepatan A itu 2 kali AB. Jadi percepatannya tidak sama. Nah, sekarang tinjau balok A, sigma F sama dengan MA kali AA. Sigma F-nya pada balok A, lihat gaya yang bekerja pada A yang sejajar percepatan cuma T aja ya. Yang horizontal berarti T. Jadi MA kali AA, MA-nya 1. AA-nya saya ganti dengan 2AB. Jadi kalau gitu T-nya menjadi sama dengan 2AB. Saya sebut persamaan yang kedua. Oke, sekarang tinjau balok B, sigma F sama dengan MB kali AB. Sigma F-nya itu adalah F dikurangi dengan 2T sama dengan 2AB, karena MB-nya kan 2. Saya masukkan di situ ya. Oke, F-nya saya masukkan 24, ini min 2T, tapi T-nya langsung saya masukkan di sini. 2T, T-nya kan 2AB, saya langsung masukkan sini ke persamaan 3 ya. Sama dengan 2AB. Jadi kalau begitu nih 24 min 4AB sama dengan 2AB. Berarti kalau begitu 24 sama dengan 6AB, berarti AB-nya ketemu 4 meter per sekon kuadrat. Kalau AB-nya ketemu ya AA-nya pasti ketemu. AA itu kan 2 kali AB. Jadi AA-nya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan balok A yang ditanyakan 8, sedangkan percepatan balok B 4 meter per sekon kuadrat. Jadi nilainya berbeda ya. Nah, sedangkan T itu kan 2AB tadi ya, persamaan 2. Kalau mencari tegangan tali, AB-nya tinggal masukkan sini. Jadi kalau begitu 2 kalikan 4. Berarti tegangan tali ketemu 8 Newton. Basic is very easy and fun.